Shalom semuanya anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan. Puji Tuhan ya, kita masih bisa mengikuti ibadah walaupun masih tetap secara online di kelas masing-masing, tapi kiranya semuanya ini tidak mengurangi sukacita kita di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, yuk sebelum kita memulai ibadah kita mengambil sikap saat teduh, kita tundukkan kepala, kita mengambil sikap saat teduh. Amin. Mari kita semua datang kepada Allah dengan mengingat bahwa pertolongan kita ialah daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya turunlah atas kita segala anugerah, berkat, sukacita, dan damai sejahtera yang daripada Tuhan, Allah Tritunggal, mulai dari awal ibadah kita sampai pada akhirnya. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan nats panggilan beribadah yang terambil dari Mazmur 145 ayat yang ke-18. Beginilah firman Tuhan. Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom teman-teman, bersyukur kita diberi kesempatan untuk boleh melaksanakan chapel pada hari ini. Kita percaya Tuhanlah sumber kekuatan kita, dan kita tidak perlu ragu akan kesetiaannya. Sepanjang hidup kita jalani bersama Tuhan. Marilah sama-sama kita angkat pujian denganmu Tuhan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat Tuhan, kasih setia Tuhan. Sebentar kami akan melaksanakan ibadah kami. Tuhan yang berkati, Tuhan yang siapkan hati kami, pikiran kami untuk boleh fokus pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menangkan hati kita. Kebaikan Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kita. Mari kita ambil komitmen untuk terus setia dan berjuang sampai akhir.
Kita mengangkat pujian Tetap Setia. Halo teman-teman semua, yuk sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mau sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih Engkau memberikan kami hari untuk menikmati akan firman Tuhan. Kami berdoa dimanapun kami berada saat ini, kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan berikan kami hikmat agar kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan juga tolong hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya Engkau yang urapi, Engkau yang perlengkapi, sehingga biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semua pada saat ini. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Teman-teman sekalian, hari ini kita mau sama-sama belajar satu tema, yaitu tentang keep praying. Nah, teman-teman sekalian, Miss mau tanya dulu nih, kalian berdoa nggak waktu makan? Kalau waktu tidur, kalian berdoa nggak? Kalau waktu belajar, apakah kalian berdoa? Waktu mau ke sekolah, apakah kalian berdoa juga? Atau di malam hari, kalian berdoa untuk papa, mama, dan teman-teman kalian? Nah, teman-teman, Miss punya satu cerita. Ada seorang anak, dia pengen punya sepeda. Jadi saat itu teman-temannya tuh semua tuh punya sepeda. Nah, anak ini dia pengen juga punya sepeda. Akhirnya anak ini ngomong sama mamanya, bilang, "Ma, aku mau dong punya sepeda seperti punyanya Jenny." Kemudian mamanya bilang, "Oke,
tunggu ya, nanti mama belikan. Sehari berlalu, 2 hari berlalu, 3 hari berlalu, seminggu, sebulan, sepedanya belum ada. Akhirnya anak ini datang lagi ke mamanya, anak ini tanya lagi ke mamanya, "Ma, mana sepedanya? Kan aku udah minta." Lalu mamanya bilang, "Ya sabar ya, nanti mama kasih." Nah, kemudian teman-teman, waktu di hari Minggu, anak ini mendengarkan firman Tuhan tentang berdoa. Nah, Miss-nya ini cerita sama anak ini bilang, kalau berdoa, minta sama Tuhan Yesus apapun yang kamu mau. Nanti Tuhan Yesus pasti akan kasih kepada kamu. Wah, mendengar itu anak ini yakin, oh aku minta sepeda sama Tuhan Yesus, pasti akan dikasih sama Tuhan Yesus. Akhirnya waktu pulang ke rumah, di malam hari, anak ini berdoa. Anak ini bilang, Tuhan, aku mau sepeda. Besoknya lagi, anak ini keluar kamar, lihat belum ada sepedanya. Akhirnya anak ini berdoa lagi, Tuhan Yesus, aku mau sepeda seperti kayak punyanya Jenny. Nah, tapi besoknya pas dia lihat, gak ada lagi. Suatu hari, teman-teman, mamanya anak ini lagi ngelap-ngelap patung gitu ya, ngelap-ngelap pajangan gitu di lemarinya. Nah, kemudian ada satu patung, itu patung Ibu Maria. Nah, anak ini tanya sama mamanya, "Mah, ini siapa?" Lalu mamanya bilang, "Oh, ini Ibu Maria, ibunya Tuhan Yesus." Terus anaknya, "Oh, ibunya Tuhan Yesus." Di malam hari, anak ini keluar kamar, dia ambil patung Ibu Maria itu, dia masuk ke kamarnya. Lalu anak ini tutup mata, dia bilang, "Tuhan Yesus, kalau besok aku belum dapat sepeda, mamanya Tuhan, aku pecahin ya." Waduh, anak-anak masa anaknya malah ngancem Tuhan Yesus karena nggak dapat sepeda. Nah, ini satu sikap yang nggak boleh kita tiru. Masa kita nggak dapat sesuatu, kita malah ngancem Tuhan Yesus. Nah, kalau menurut teman-teman, kita perlu nggak sih berdoa? Jawabannya pasti perlu. Kita sangat-sangat perlu berdoa. Nah, di dalam Alkitab, banyak sekali yang mengajari kita tentang berdoa. Salah satunya di dalam Kolose 4 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Miss bacakan ya. "Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa juga untuk kamu supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya." Nah, teman-teman semua, ayat ini adalah ayat di mana Paulus menuliskan kepada jemaat Kolose pada saat di dalam penjara. Kalian tahu kondisi di dalam penjara? Nah, kalau kalian nonton film Miracle in Cell Number 7 ya, di situ ada tuh kondisi di dalam penjara. Kondisinya nggak enak, kondisinya nggak nyaman. Kasurnya nggak empuk seperti kasur yang di rumah kita. Kursi belajarnya nggak empuk seperti kursi yang kita duduk saat ini. Nggak punya internet. Mau makan Burger King susah, mau makan McD susah. Semuanya nggak enak, semuanya nggak nyaman. Tapi di tengah kondisi yang nggak nyaman itu, teman-teman, Paulus justru tekun berdoa. Dan di kondisi itu Paulus minta jemaat Kolose untuk tetap bertekun di dalam doa. Wow, luar biasa sekali teman-teman. Paulus ya. Kita sekarang kalau kita pikir ya, kita sekarang tuh duduk di tempat yang enak. Kalian tadi berdoa di tempat yang nyaman, ada AC, ada kursi yang empuk, ada lampu yang terang. Kita berdoa dalam kondisi yang nyaman. Tapi Paulus saat itu berdoa dalam kondisi yang tidak ideal, kondisi yang tidak nyaman. Tapi dia tetap semangat bertekun di dalam doa. Nah, teman-teman sekalian, menurut kalian, apakah berdoa adalah hal yang penting untuk dilakukan? Coba kalian pikir dulu, penting gak sih untuk kita berdoa? Kalau Miss akan mengatakan berdoa itu sangat-sangat penting. Kenapa? Tadi Miss bilang kita sangat perlu berdoa. Karena doa itu penting untuk kita lakukan di dalam hidup kita. Why? Kenapa doa itu penting? Teman-teman, doa penting untuk kita lakukan karena doa adalah bentuk komunikasi kita dengan Allah. Kita biasa komunikasi dengan teman-teman gitu ya, dengan papa mama, kita bisa ngobrol, ketemu langsung, atau ngajak yuk hangout yuk ke mall, nongkrong kita ke Starbucks, nongkrong kita ke McD, kita bisa ngobrol. Atau waktu masa online, masa pandemi, kita bisa ngobrol lewat WhatsApp, lewat Line, IG, TikTok, dan lain-lain sebagainya. Zoom, Google Meet,
Kita bisa berkomunikasi dengan banyak cara. Tapi teman-teman sekalian, ketika kita berkomunikasi dengan Allah, alat kita tuh sebenarnya cuma satu, yaitu dengan berdoa. Maka kalau kita nggak berdoa, kita nggak berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau kita nggak berdoa, kita nggak curhat sama Tuhan, kita nggak ngobrol sama Tuhan. Tapi dengan berdoalah kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita bisa curhat sama Tuhan, kita bisa menyampaikan apa yang kita inginkan, kita bisa menyampaikan semua apa yang kita syukuri kepada Tuhan. Kadangnya teman-teman ketika kita berdoa, kita kadang suka berasa, doanya waktu makan aja lah. Waktu makan, doa udah selesai. Atau waktu mau tidur, udahlah doa waktu tidur aja udah cukup, udah beres. Tapi ternyata teman-teman sifat doa yang sebenarnya itu bukan cuma waktu makan atau cuma waktu tidur. Sifat doa yang sebenarnya itu adalah bertekun. Kalian tahu apa artinya bertekun? Di dalam KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertekun itu punya arti bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh, jadi doa itu bukan mantra yang diucapkan, bukan mantra yang dihafalkan, tapi doa itu bersungguh-sungguh di mana kita berkomunikasi dengan Allah dari hati kita. Coba Miss mau tanya, siapa yang di sini hafal doa makan? Biasanya kita makan selalu doanya sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk makanan ini, Tuhan berkati, amin. Atau kalian hafal doa tidur? Tuhan terima kasih, hari ini aku boleh sekolah dengan baik, sekarang aku mau tidur, Tuhan berkati, amin. Kadang ya teman-teman, karena kita hafal dengan doa kita, akhirnya kita nggak lagi bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Karena itu jadi cuma mantra yang kita ucapkan. Kita nggak lagi sungguh-sungguh berkomunikasi sama Allah karena pikir, udah gini aja. Dan kita cuma hafalin doang. Padahal teman-teman, berdoa ini harusnya menjadi gaya hidup kita. Jadi lifestyle kita. Gaya hidup kita untuk berkomunikasi dengan Allah. Miss yakin setiap kita pasti punya gaya hidup. Entah gaya hidup minum boba, gaya hidup makan Indomie tiap minggu, gaya hidup main Mobile Legend, gaya hidup lihat Instagram buat TikTok. Banyak gaya hidup yang kita miliki. Tapi sebagai anak-anak Allah, kita tidak boleh lupa berdoa adalah gaya hidup untuk anak-anak Tuhan. Untuk anak-anak Tuhan berkomunikasi dengan Allah. Ngobrol dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan tekun pada Allah. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana dengan isi doa yang benar? Kalau kalian baca di dalam Matius 6 ya, Tuhan Yesus mengajarkan doa yang benar itu adalah doa Bapa kami. Nah, tapi di sini Miss mau mention di mana Paulus mengungkapkan, memberikan 3 poin penting yang perlu kita ingat di dalam berdoa. Yaitu berjaga-jaga, mengucap syukur, dan berdoa bagi orang lain. Kenapa di dalam berdoa kita perlu berjaga-jaga? Teman-teman, di sini Paulus mengingatkan kepada jemaat di Kolose perlunya berjaga-jaga karena adanya godaan iblis. Ya, iblis sangat-sangat mudah menggoda kita. Dan itu adalah hobinya iblis, membuat kita jauh daripada Tuhan. Ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, ngobrol sama Allah, itu kan sebenarnya mendekatkan kita kepada Allah. Nah, tapi iblis tuh nggak suka. Iblis tuh nggak seneng kalau kita tuh dekat sama Allah. Akhirnya apa? Ketika kita berdoa, atau ketika mama papa pimpin doa, ketika mister pimpin doa di sekolah, kadang kita lagi berdoa kita suka mikir, Hero Mobile Legends ini udah aku beli belum ya? Atau lagi berdoa tiba-tiba mikir, item Roblox itu aku belum dapat. Banyak distraksi ketika kita berdoa. That's why teman-teman kita harus berjaga-jaga, perlu berhati-hati atas godaan iblis ketika kita berdoa kepada Tuhan. Kemudian teman-teman, Paulus bilang mengucap syukur, doa dengan mengucap syukur. Teman-teman, doa itu bukan cuma masalah bagaimana kita memohon kepada Allah, mengungkapkan permohonan kita kepada Allah. Tapi Paulus bilang doa itu harusnya juga ada ungkapan syukur. Coba kalian bayangin ya, kalian punya teman yang tiap hari datengin kalian dan mereka ngomongnya gini, bro, beliin gue permen dong hari ini. Atau misalnya, sis, tugas ini udah selesai belum? Bagi dong contekannya. Atau tiap hari dia datang dia bilang, rambut kamu jelek banget hari ini. Sebel nggak? Sebel. Lama-lama sebel, kita pasti kenapa sih ini teman? Tapi kalau teman kalian datang tiap hari dan teman kalian selalu bilang, nih aku bawa kabar baik loh, aku bawain kamu donat. Nih aku bawain kamu martabak loh, kamu mau nggak? Kamu hari ini bajunya bagus banget, cantik deh. Seneng nggak? Seneng. Pasti kita akan lebih seneng, lebih happy.
Begitu juga harusnya itu yang kita ungkapkan kepada Tuhan. Bukan cuma keluhan kita, bukan cuma permohonan kita, tetapi kita juga ungkapkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih hari ini aku boleh makan Indomie. Tuhan, terima kasih hari ini aku boleh makan enak. Tuhan, terima kasih hari ini aku boleh bersekolah dengan baik. Itu ungkapan syukur yang bisa kita naikkan kepada Tuhan. Lalu teman-teman, terakhir, Paulus bilang doa bagi orang lain. Nah, siapa di antara kalian yang suka mendoakan teman-teman kalian, yang suka mendoakan papa mama kalian? Di sini teman-teman, Paulus meminta jemaat Kolose untuk mendoakan Paulus dan juga rekan-rekan lainnya yang ada di dalam penjara. Kenapa? Alasannya supaya Paulus dapat tetap memberitakan Injil sekalipun mereka di dalam penjara. So teman-teman, ketika kita berdoa bagi orang lain, percayalah Injil Kristus itu akan bekerja di dalam kehidupan orang lain. Mungkin kalian pernah melihat papa mama kalian galau. Pernah melihat papa mama kalian dalam kondisi sedih. Berdoalah bagi papa mama kalian. Bawa papa mama kalian ke Tuhan. Berdoa bagi mereka. Atau mungkin kalian pernah lihat teman-teman kalian merasa sedih, lagi merasa kecewa, lagi merasa takut. Doakan teman-teman kalian. Atau kalian di sekolah ngelihat miss kalian lagi galau, mister kalian lagi galau. Doakan juga mereka. Ya, jadi doakan bagi orang lain. Bukan cuma doa untuk kita, tapi kita juga berdoa untuk orang lain. So teman-teman sekalian, firman Tuhan hari ini mengajari kita untuk terus bertekun di dalam doa. Keep praying. Yaitu dalam artian kita bersungguh-sungguh berkomunikasi dengan Allah. Doa bukan hanya mantra, doa bukan hanya hafalan, tapi bagaimana kita mengungkapkan isi hati kita berkomunikasi dengan sungguh kepada Allah. Jadi berdoa itu bukan hanya karena jamnya, bukan hanya karena jam makan, bukan hanya karena jam tidur. Dan berdoa juga bukan karena disuruh, bukan karena disuruh papa mama, bukan disuruh miss dan mister. Tetapi dari dalam diri kita lah, kita dengan bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Dan ketika berdoa, teman-teman ingatlah berdoa dengan berjaga-jaga. Dan naikkan juga syukur kita dan doa bagi orang lain. Miss yakin setiap kita bisa melakukan ini. Asalkan kita mau dengan sungguh menyerahkan hati kita untuk berdoa, berkomunikasi dengan Allah. Kalian tahu gak sih kenapa kita sekarang mudah berkomunikasi dengan Allah? Ini semua bisa kita lakukan karena pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Teman-teman ingat, kita adalah manusia yang berdosa. Sebagai manusia berdosa, kita tuh punya jarak yang jauh dengan Allah. Allah itu begitu kudus, gak bisa disatukan dengan manusia yang berdosa. Tetapi Yesus Kristus datang ke dunia untuk mati di atas kayu salib, untuk berkorban, menggantikan setiap kita, memberikan kita jalan keselamatan. Dan itu yang memulihkan relasi kita dengan Allah. Kita yang tadinya jauh dengan Allah, oleh karena Yesus Kristus, kita menjadi bisa dekat dengan Allah. Dan kita bisa selalu berkomunikasi dengan Allah kapanpun kita mau, dimanapun kita berada. Kita bisa selalu berdoa kepada Allah Bapa. So teman-teman, yuk mulai hari ini kita belajar untuk terus bertekun di dalam doa. Dalam kondisi apapun, di dalam situasi apapun, kita belajar untuk sungguh-sungguh berkomunikasi dengan Allah. Tuhan yang telah menciptakan kita, Tuhan yang telah menyelamatkan kita, Tuhan yang sama juga saat ini sedang menunggu kamu untuk berdoa dengan bersungguh-sungguh, berkomunikasi dengan sungguh-sungguh dengan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, sungguh kami mengucap syukur untuk anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk pengorbanan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami, yang telah memulihkan relasi kami sehingga kami dapat berkomunikasi dengan Allah tanpa adanya jarak sedikit pun. Tuhan, kami memohon kiranya Engkau menolong kami agar kami dapat terus bertekun di dalam doa, agar kami dapat terus dengan sungguh-sungguh berkomunikasi dengan Allah. Dan biarlah Tuhan yang mengajari kami agar kami dapat selalu menaikkan syukur kami, agar kami dapat selalu berjaga-jaga, agar kami dapat selalu mendoakan orang-orang di sekitar kami. Tuhan, tolong kami, kiranya firman ini boleh selalu bertumbuh di dalam kehidupan kami dan
terus menjadi pegangan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.